Sekarang begini saudara user, apakah menurut saudara semua iman itu betul? Imannya orang Yahudi, imannya orang Kristen, imannya orang Islam, imannya orang Hindu. Apakah menurut saudara semua iman ini betul? Kalau untuk individu semua merasa betul itu bang. Menurut saudara, Kalau untuk saya pribadi bang, saya Iman- kan iman saya kan sekarang Nasrani bang. berarti iman yang paling benar adalah? Ya, iman saya bang. Nah, dari mana Anda bisa tahu? Tolak ukurnya karena akal atau hanya percaya saja? Gini bang, kalau dibilang tolak ukurnya adalah percaya saja mungkin betul, karena kita kan namanya agama waris nih bang. Iya, Masya Allah. Iya betul, tanda-tanda mu'allaf ini. Iya, ibaratnya jadi- kan kita namanya lahir dari Nenek moyang. orang tua yang dari Nasrani, ya pasti kita ngikutnya ke situ. Iya. Jadi iman itu tidak semuanya benar. Ya, Iya, iman itu yang paling benar adalah yang sesuai dengan akal. Betul? betul. Masuk akal nggak kalau Tuhan itu ke bumi menjadi makhluk terkutuk? Kalau dalam iman saya bang itu masuk akal. Kalau dalam iman saya, Bang. Dalam iman Anda itu tidak pakai akal menjadi tolak ukurnya. Kalau akal tidak mungkin pencipta Kan abang langit tanya, dan gini bang, abang tanya, masuk akal tidak di dalam iman abang? Kan iman. Coba abang tanya, masuk akal tidak di dalam logika abang? Ah, oke. Iya, maksud saya masuk akal tidak iman Anda, di mana mengimani pencipta langit dan bumi turun ke bumi menjadi manusia terkutuk dan mati di atas pohon, digantung oleh ciptaannya Kalau sendiri. menurut iman saya bang, masuk akal. Kalau menurut iman saya, Akal itu kan sesuatu yang seimbang antara real fakta dengan Iya, betul. apa yang kita yakini. betul, Nah, bang. sekarang bagaimana Anda bisa mengatakan bahwa Tuhan mati itu masuk akal? Ah, gini bang, karena konsep kekristenan beda bang. Konsep kekristenan itu yaitu mengatakan Yesus datang ke dunia itu untuk menebus dosa, yaitu firman-Nya. Itu bukan Tuhan. Dia sebagai keilahiannya, sebagai keilahiannya datang sebagai manusia. Nah, tuh berarti Tuhan berubah menjadi bukan Tuhan. Itu masuk akal. Tuhan menjadi bukan Tuhan, bukan. Gini bang, karena di Kejadian 1 pasal 3 kalau tidak salah bang ya, kan itu kan sudah mengatakan, Apa itu? di situ kan sudah mengatakan kita akan menjadikan manusia serupa dengan kita. Oh, nomor 26 itu, Bang. Ya, oke. Nah di situ kan sudah mengatakan, jadi iman Kristen kami kan sudah percaya bahwa memang kita manusia itu diciptakan serupa dengan gambaran Allah itu Nah, sendiri. setelah Tuhan mengatakan itu, siapa yang diciptakan kemudian? Yesus atau Adam? Adam. Adam. Berarti Adamlah yang Tuhan, bukan Yesus. Ah, bukan. Karena gini Pak. Kenapa larinya ke Yesus? Adam kan diciptakan. Terus Yesus tidak? Yesus tidak. Loh, kok bisa? Ah, gini bang. Karena gini, saya bukakan dulu di Alkitab ya bang. Karena di Alkitab kan di Kejadian kan sudah mengatakan beranak cuculah. Di Adam kan dikatakan beranak cuculah, sementara di Yesus kan tidak bang. Karena Yesus di dalam Alkitab itu dia dijadikan, bukan diciptakan. Bang, dijadikan dan diciptakan itu sama. Cipta itu karya. Menciptakan artinya mengadakan sesuatu yang tadinya tidak ada menjadi ada. Karya dijadikan, menciptakan atau diciptakan. Nah, Yesus ini adalah sesuatu yang baru. Sebelumnya tidak ada Yesus.
Tiba-tiba ada, berarti dia adalah sesuatu yang diadakan. Nah, ciptaan Tuhan itu ada yang dilahirkan, ada yang ada dengan kuasa Tuhan itu sendiri, ada karena keturunan melalui manusia, ada yang manusia awal, ada manusia yang dihasilkan dari manusia awal. Nah, semua yang ada setelah Tuhan itu semuanya ciptaan. Apapun itu, Tuhan itu bukan ciptaan. Dan dialah yang maha awal. Segala sesuatu yang ada setelahnya, mau setan, mau malaikat, mau jin, mau binatang, mau tumbuhan, mau manusia, itu semua adalah ciptaan. Nah, ciptaan ini kemudian memiliki cara sendiri di dalam proses pengadaannya di atas muka bumi atau di atas langit atau di antara kedua alam tersebut. Yesus bagaimana? Sama seperti Hawa. Hawa tadinya tidak ada. Tuhan mengadakannya melalui apa? Melalui Adam. Apakah Hawa ini ciptaan? Ciptaan yang diadakan melalui Adam. Apakah anak kita ini ciptaan? Ciptaan yang diadakan melalui kelahiran. Jadi bukanlah yang dikatakan ciptaan itu yang seketika dia awal. Bukan, seterusnya dia adalah ciptaan. Semua yang ada di luar Tuhan itu adalah ciptaan Tuhan. Setan, ciptaan Tuhan. Kejahatan, ciptaan Tuhan. Kebaikan, ciptaan Tuhan. Semuanya. Kejahatan, kebaikan, iblis, malaikat, manusia, binatang, dan seterusnya. Itu semua adalah ciptaan, termasuk Yesus. Nah, yang membuat Yesus menjadi Tuhan adalah dogma, doktrin, aliran kepercayaan yang membuatnya menjadi Tuhan. Makanya Yesus bukan Tuhan bagi orang Yahudi, tapi Yesus Tuhan bagi orang Romawi. Kenapa orang Romawi menjadikan Yesus itu Tuhan? Kenapa? Karena sebelum Yesus mereka memang sudah punya konsep dewa-dewa mereka bisa nusul menjadi manusia. Sehingga dengan mudahnya Yesus yang adalah manusia, ya seenak mereka, tidak ada yang melarang. Mau menjadikan dia Tuhan silakan. Mau menjadikan Paulus juga Tuhan silakan. Mau menjadikan Pak Bom juga Tuhan silakan. Tak ada yang melarang. Kalau mereka sudah sepakat melalui konsili-konsili, apa yang mau larang? Siapa yang punya kekuatan yang bisa menghentikan itu? Tak ada. Toh mereka yang punya kekuasaan. Jadi begini Bang, itu ya, silakan. Abang bicara gitu kayak Abang bilang seperti begitu. Sekarang saya mau tanya, di mana ada nabi-nabi ibaratnya dinubuatkan sebelum kelahirannya? Di mana ada nabi-nabi dinubuatkan sebelum kelahirannya? Bung, ya. Yang disebut lahir itu tidak disifati oleh pencipta kita. Yang mensifati lahir itu yang kukatakan tadi, ciptaan. Tuhan tidak mungkin dilahirkan. Siapa yang bisa melahirkan Tuhan? Kalau ada sesuatu yang dilahirkan oleh Tuhan, berarti Tuhan ini punya generasi selanjutnya gitu. Itu makhluk, itu tidak disifati Tuhan. Yang dikatakan Tuhan itu tunggal, absolut. Tidak beranak, tidak diperanakan, tidak bersilsilah, itu Tuhan. Oh, okay. Berarti kalau begini Bang, dalam surat Maryam yang mengatakan bahwa Siti Maryam mengandung, itu pun dari Roh Allah. Terus gimana itu konsepnya? Iya, memang kita ini semua adalah dari Roh Allah. Roh Anda itu dari mana? Kalau saya, rohnya saya itu kan dari perwujudan dari sesama manusia. Iya, roh Anda itu dari mana? Intinya saya tahunya kalau untuk gen saya Bang, saya tahunya itu saya lahir daripada penyatuan dari ibu sama ayah. Iya. Nah, rohnya dari mana? Kalau masalah roh ya saya kurang tahu Bang. Nah, itulah roh dari Allah. Coba ya, Anda punya istri, Anda menggauli istri Anda, terjadi kemudian pembuahan janin. Kalau tidak dikasih roh dari Allah, maka yang keluar dari rahim istri Anda adalah mayat, bayi yang mati. Jadi di setiap perempuan yang mengandung pasti ada malaikat yang datang menyampaikan, kau akan mengandung, kau akan mengandung.
Tidak, itu hanya terjadi pada Maryam karena Maryam tidak ada suami. Andai saja Maryam ada suami sama seperti Elizabeth dan Zakaria. Iya kan? Zakaria mandul, istrinya mandul. Zakaria sudah tua. Tetapi kemudian istrinya tidak bisa memiliki anak. Tapi karena Tuhan datang, Tuhan yang mau, maka Elizabeth pun mengandung. Padahal dia sudah tua renta, dia sudah mandul. Kenapa bisa kemudian dia mengandung? Ya karena Tuhan yang menghendaki. Iya, memang begitu. Nah, sekarang Maria mengandung. Kejadian dengan Nabi Abraham kan begitu juga. Iya, Maria mengandung karena kehendak siapa? Tuhan. Nah, Tuhan. Boleh tidak Tuhan itu berkuasa membuat manusia hamil tanpa suami? Boleh nggak? Boleh. Boleh. Itulah yang terjadi. Maka dikatakan Yesus itu berasal dari firman kalimah. Apa itu kalimah? Instruksi, keinginan, ide, gagasan Tuhan. Maria, saya mau tanya, gimana? Pak. Yang keluar dari mulut Abang Suma itu suara Abang atau tidak? Suara saya, tapi itu bukan saya. Yang keluar dari tubuh Abang, dari Abang tidak? Iya, dari saya, tapi itu bukan saya. Kenapa bisa Abang bilang begitu? Ya jelas dong. Yang keluar dari hidung saya itu bersumber dari saya, tapi bukan saya. Kita ngomong gini, Bang. Saya berhubungan dengan istri saya. Saya mengeluarkan cairan untuk ibaratnya ini minta maaf Bang ya. Menjadikan anak. Ya. Apakah itu Anda? Saya? Itu dari Anda, tapi itu bukan Anda. Kenapa bisa begitu, Bang? Ya, karena itu pribadi baru. Dia pribadi baru yang berasal dari Anda. Anak saya itu bukan anak saya sebenarnya. Kalau Abang bilang begitu. Itu anak Anda, tapi itu bukan Anda. Loh. Gimana loh, Bang? Gimana? Apakah anak Anda adalah Anda? Ya, anak Anda adalah Anda. Ya, memang bukan. Bukan. Lalu, apakah anak Anda itu adalah anak Bapak? Ya, anak saya. Iya, memang anak saya, tapi itu bukan saya. Nah, terus? Ya terus dari kemana, Bang? Maksudnya gini, Bang. Kami kan di Kristen mengatakan Yesus itu anak Allah. Betul. Kami tidak mengatakan Yesus itu adalah Allah. Enggak. Nah, berarti Yesus bukan Allah. Dia cuman anak Allah. Ya, terus? Nah, berarti dia bukan Allah. Nah, tapi kan ibaratnya Abang ini kan terputar-putar di mana? Saya nggak ngerti juga. Lah, Anda yang muter, saudara. Anda yang terjebak oleh ungkapan saudara. Bukan saya. Anda menuhankan anak dewa, anak Theos, anak Tuhan katanya. Karena Anda menganggap kemudian bahwa yang anak ini adalah dia Bapak itu sendiri. Seibarat Anda meludah, yang keluar dari mulut Anda adalah Anda sendiri. Itu lucu. Makanya aku bilang, konsep iman di Kristen itu tidak berakal, tidak menggunakan akal. Bukan, Bang. Gini. Karena ibaratnya begini. Kami menyembah apa yang kami dengar, apa yang kami lihat. Begitu. Anda pernah mendengar Yesus? Kalau untuk ini mendengar gini, Bang. Kalau kayak Abang tanya, apakah Anda pernah mendengar, melihat atau apapun? Ya memang, Bang, kami tidak pernah. Nggak pernah. Tapi kalau untuk bilang kalau kami ibadah itu kami merasakan, ya ada. Ya begitu juga agama lain, Bang. Iya. Perbedaannya Anda menyembah makhluk yang dikutuk oleh Tuhan. Dia dikutuk oleh Tuhan. Tapi dikutuk, Bang. Itu kan bukan, Bang, salah. Di firman-Nya itu mengatakan terkutuklah orang yang mati di kayu salib. Tapi kan memang Tuhan Yesus datang ke dunia untuk menebus kutuk manusia. Kata siapa? Kata saya. Karena kenapa, Bang? Begini, kita ambil contoh. Kita ambil. Kenapa? Ini kan periode keduanya Musa ini, Bang. Musa. Adam. Musa. Nabi Nuh. Nabi Nuh. Zaman Nabi Nuh itu Tuhan kan membinasakan manusia, betul tidak, Bang? Iya. Nah, kenapa Yesus datang ke dunia? Karena Tuhan sudah tidak mau membinasakan manusia. Lalu yang dibinasakan dirinya. Yes.
Bukan bunuh tidak diri. dirinya, tapi ibaratnya dia membentengi antara ibaratnya bang persekutuan lah. Hah? Persekutuan itu PBB, Persatuan Bangsa-Bangsa. Bukan. Ini persatuan, berarti ini Bukan. PPP. Ibaratnya TT. dia datang untuk apa dia bilang? Apa dibilang lah bang? Apa? Dia datang Supaya untuk antara menebus, manusia dan Tuhan itu tidak ada lagi bagaimana apa? supaya memperdamaikan antara Tuhan Memperdamaikan, dengan gitu manusia. kan. Abang pintar Begitu. sekali, baru abang aja pura-pura bodoh. Mana ada pernah saya pura-pura bodoh? Jadi gini, saudara, Tuhan di dalam kitabnya Yahudi, ketika ingin mendamaikan anak Israel keturunan Yakub, Tuhannya mereka meminta persembahan kurban hewan, Imamat 1 nomor 2. Sedangkan yang melakukan perdamaian dengan menggunakan darah manusia, itu adalah dewa-dewa, termasuk dewa Molok. Udah begini bang, saya bisa percaya dengan Al-Quran abang. Coba ceritakan dari awal dijadikannya dunia dan para nabi. Coba ceritakan saya. Tapi ceritakan saya secara krusial seperti di Alkitab. Seperti apa di Alkitab? Di Alkitab maksudnya yang mengatakan terjadinya bumi, terjadinya dunia, terjadinya alam semesta dan semua kisah para nabi. Maksudnya? Menurut Al-Quran. Menurut Al-Quran? Ya, ceritakan saya menurut Al-Quran. Oh, penciptaan menurut Al-Quran dan sains gitu. Ya, Kalau mulai dari penciptaan sampai dengan kisah para nabi sampai selesai. mantap ya. Kau mau kuliah itu 10 tahun berarti. Tidak, saya dengar. Pokoknya intinya abang percepat saja. Ibaratnya, oh iya, ini di nabi ini. Mantap ya. Bang Yang Handi penting ini ada punya di jurusan Al-Quran. nih Al-Quran surah An-Nasyat ini. Bang Handi itu bisa jelaskan. Di Jambi Bang Handi, penghujat itu. Mana ada? Tidak ada, kalau Bang Handi itu tidak menghujat dia. Oh tidak menghujat, oh ya. Iya. Yang menghujat itu menghujat. Pak Bom, iya. Memblokir. Bukan juga. Bukan juga masa memblokir. Masa memblokir Bang Handi? Enggak lah. Abang Juma aja yang cerita lah. Ibaratnya begini bang. Saya cuma mau dengar. Abang cerita dari Sini saya jelaskan. awal Ya penciptaan. tuh. Nah, dia Ini, jurusannya kalau ini beliau. Jadi gini bro. Jadi biasanya memang itu dimulai dari gejala-gejala panuan, terus habis biasanya kalau panu susah sembuh itu mencret, sakit Ini, perut. Bang, Kalau Bang itu Hadi, berkepanjangan, biasanya timbul ada bisul di jidat gitu loh. Nah itu sih. Saya cuma tanya bang. Coba jelaskan saya di Al-Quran mulai dari penciptaan sampai para nabi. Maksudnya? Kalau Di Al-Quran ceritakan saya secara lengkap dan jelas. Tidak Mantap, perlu ya. lah, ibaratnya lengkap lah. Secara terstruktur saja. Oh iya, dan nabi-nabi ini ya sampai ke Nabi Muhammad. bagaimana Bang Handi? Mau dijelaskan? Buang waktu. Enggak, biar saya jelaskan apa-apa. Oh, iya. Jadi kalau di kami umat Islam itu Bang, ya tidak seperti di dalam Bible. Kenapa tidak seperti dalam Bible? Karena Bible itu dituliskan dari hasil penyelidikan orang per orang. Sementara Al-Quran itu tidak dihasilkan dari hasil penyelidikan kemudian. Nah, di Al-Quran dijelaskan tentang proses penciptaan itu adanya di surah apa tadi Bang Handi? Surah apa? An-Nasyat. An-Nasyat ya. Nah, kalau kita lihat 27 sampai 33. nah itu pintar. Masya Allah. Nah, pada tahap pertama kemudian alam semesta pertama kali terbentuk dari ledakan besar yang dalam konsep teori Big Bang itu sudah dijelaskan. Nah, sehingga bukti dari teori ini adalah kalau dalam ilmu sains
adanya gelombang mikrokosmik di angkasa dan juga dari meteorit. Nah, ini sudah ditemukan oleh ilmuwan dan itu dijelaskan di dalam Al-Qur'anul Karim seperti yang disampaikan oleh Bang Handi tadi. Antum asyaddu khalqan amis sama banaha. Itu dijelaskan dalam Al-Qur'an. Nah, itu tahap pertama. Jadi adanya awan debu dalam Al-Qur'an disebutkan dukhan yang terbentuk dari ledakan yang mana menurut sains itu terdiri dari hidrogen yang unsurnya kemudian terbentuk ketika dukhan atau debu ini berkondensasi sambil berputar dan memadat. Dan ini hanya bisa dijelaskan oleh sains dan berkaitan dengan Al-Qur'anul Karim. Itu tahap pertama. Kemudian tahap yang kedua kan ada enam tahap, 6 masa dalam penciptaan dan menurut Al-Qur'an. Jadi ada masa pengembangan dan penyempurnaan. Di ayat yang ke-28 di An-Nazi'at ini ketinggian kayaknya ya, Mas. Ya, itu nggak ngerti. Bilang aja 6 masa selesai udah. Ya, 6 masa. Gitu, Bang. Oke. Masa keempat kemudian awal mula daratan bumi itu diciptakan, diadakan oleh Allah. Lalu masa kelima Allah kemudian menciptakan, memberikan kemudian kehidupan di bumi itu berdasarkan Al-Quran ayat 31, di mana bumi kemudian diadakan sumber kehidupan berupa air yang mula-mula kemudian dibentuk untuk melakukan adanya proses kehidupan di atas muka bumi. Dari sanalah di masa ke-6 lahirlah kemudian terciptalah kemudian manusia. Seperti itu, Abang. Nah, proses menjadi nabi itu ya dari turun temurun, keturunannya melahirkan ini, melahirkan itu, bla 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 dan seterusnya. Seperti Nabi Abraham melahirkan Isa, Yakub dan seterusnya. Seperti itu, Bang. Jadi Al-Qur'an dari penjelasannya Abang, asal mula penciptaan. Iya. Nah, sekarang itulah Bang yang saya mau tanya. Dari kopi dari mana, ya. Bang? Apa gimana? Awal Nabi itu dari mana? Awal Nabi Adam. Adam pertama kali itu yang kami imani sebagai nabi. Karena nabi itu adalah orang yang menerima wahyu. Adam menerima wahyu. Nabi Adam menerima wahyu apa itu, Bang? Perintah-perintah. Makanlah semua yang kau mau di dalam Gan Eden, di dalam surga ini, di taman ini. Di ayat mana itu, Bang, yang ada di dalam Al-Quran yang mengatakan makanlah? Dalam surah Al-Baqarah ada, kemudian dalam surah As-Sad juga ada yang menjelaskan itu. Sama seperti di dalam kitab Kejadian, perintah makan, tapi satu jangan kau makan. Kenapa bisa sama, Bang? Karena pada dasarnya bosnya para nabi itu satu, yaitu siapa? Allah, Tuhan pencipta langit dan bumi. Izin dulu. Coba saya clear out dulu ini ya. Saya nyambung nanti di mobil. Ini mau berangkat sekarang. Iya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, Bang? Maksudnya gimana, Bang? Kenapa bisa sama? Ya, apa kan sumbernya satu. Bos para nabi itu cuma satu, yaitu Tuhan pencipta langit dan bumi. Iya. Maka dari mana itu, Bang? Maksudnya? Maksudnya? Awal mula cerita itu dari mana? Apakah memang dari Arab atau dari Yahudi? Kami dari Al-Quran. Kalau Anda dari kitabnya Yahudi. Berarti memang bertolak belakang ya, Bang? Ya, Arab dengan Yahudi begitu. Apanya yang bertolak belakang? Begini, saya mau bertanya. Karena kan Bang selalu bilang semua para nabi itu kan Muslim, yaitu Islam, ya, Bang. Betul. Nah, sekarang kan kita bicara. Kalau di iman Kristen itu kan semua kan para nabi itu dari Yahudi, Israel. Iya, dan mereka Muslim. Mereka kan tidak pernah menyebarkan agama. Kata siapa? Iya, di mana Yahudi pernah menyebarkan agama, Bang?
Yahudi menyebarkan agama untuk kaum Yakub, Bani Israel. Makanya Kristen ini Agamanya apa hanya ya, Bang? Kenapa? Agamanya apa? Mereka menyebut diri mereka dengan Yudaism. Yudaism itu kan bukan agama, Bang. Agama itu adalah sesuatu yang mengikat manusia. Coba carikan saya, Bang, di mana Yudaism itu sebagai agama? Sama seperti ketika Anda menyebut Kristen juga bukan sebuah agama. Jadi agama itu adalah satu kumpulan aturan-aturan yang mengikat kelompok manusia tertentu yang hidup di dalamnya berdasarkan dengan aturan yang mereka punya. Itu agama. Orang Indonesia menyebutnya agama. Berarti sama dengan Islam, Bang? Islam, semua ajaran Nabi itu pasti Islam. Tak ada ajaran Nabi yang bukan Islam. Yesus mengajarkan Islam, Daud mengajarkan Islam, Salomo mengajarkan Islam. Semua Nabi mengajarkan Islam. Islam itu damai sejahtera. Tapi kenapa muncul terakhir, Bang? Kenapa? Kenapa muncul terakhir? Karena dia yang menyempurnakan segala ajaran Islam yang pernah diajarkan kepada nabi-nabi sebelumnya. Nah, tapi kan tidak semua yang mengartikan, kan tidak semua yang terakhir itu mengajarkan yang terbaik. Ya, tapi faktanya? Nah, faktanya gimana, Bang? Faktanya gini. Nabi Musa ke Yesus jaraknya 1000 tahun lebih. Ya. Oke? Oke. Kenapa kemudian ada ajaran Musa di Kristen? Kenapa ada ajaran Musa di Kristen? Karena kami mengakui ajaran sebelumnya. Mengakui? Ya. Mengakui apa? Ajaran sebelumnya. Tapi kan Anda datang belakangan, jaraknya 1000 tahun lebih, 1400 tahun kurang Apa lebih. bedanya? Apa bedanya dengan Islam? Nah, itulah kenapa Anda pertanyakan ke Islam. Sementara agama Anda jaraknya dengan Nabi Musa 1400 tahun kurang lebih. Kenapa Anda bertanya demikian? Lalu kemudian kenapa kitabnya Nabi Musa Anda sebut perjanjian lama dan kitab Anda sebut perjanjian baru? Dan kenapa kitab abang sebut sebagai Alkitab penyempurna? Memang betul, karena Yesus mengatakan masih banyak hal yang ingin aku ajarkan, tapi kalian belum sanggup untuk menanggungnya. Dan Yesus pun mengatakan akan ada ajaran nabi palsu. Nah, nabi palsu itu berasal dari Yerusalem. Nabi palsu itu mengaku bertemu dengan nabi palsu. Begini, Bang. Yesus pun mengatakan nabi penutup itu daripada Yahudi, tidak ada daripada Yahudi. Tidak ada ucapan Yesus begitu. Malah Yesus mengatakan kerajaan Tuhan akan diambil daripadamu, diambil dari Bani Israel, diberikan kepada bangsa lain. Ayat di mana, Bang? Di dalam kitab saudara jelas itu. Ya, coba sebutkan ayatnya, saya buka. Dalam Yohanes ada. Yohanes 20 juga ada, iya. Yohanes berapa? Kalau saya tidak salah ingat, selain di Yohanes juga ada di Matius 21. Coba Anda lihat. Matius 21 nomor berapa itu, teman-teman? 42, 43 mungkin. Tunggu dulu, Matius berapa? Coba Anda lihat di dalam Matius 21. 21 ayat? Antara ayat 42, 43. Mudah-mudahan saya tidak salah ingat. Ya. 23, oke, saya bacakannya. Yes. Kata Yesus kepada mereka, belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci bahwa yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, ini yang sering abang baca, yang sering abang Matius buat. 21, Bang. Matius 21 nomor 43 coba. 43. Matius 21 43. Sorry. Matius 21 43.
Gimana Bang? Lalu. Sebab itu, aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Dan barang siapa jatuh ke atas batu itu, ia akan hancur, dan barang siapa ditimpa batu, ia akan hancur. Oke. Oke? Oke. Jadi ada buah. Ya. Nah, Yesus juga berbicara mengenai buah dari nabi palsu. Yesus juga berbicara mengenai buah dari kerajaan Allah. Oke? Nah, Kristen ini di dalam Matius 7 nomor 15 sampai nomor 23 itu adalah buah-buah dari nabi palsu. Sedangkan Islam adalah buah dari kerajaan Allah. Coba nabi-nabi gimana? Cerita Bang. Siapa? Sekarang itu cerita. Di dalam Alkitab pun mengatakan, Yesus mengatakan, saya adalah utusan. Nabi Muhammad pun mengatakan, saya adalah utusan, dan bersaksi. Nah, kira-kira Bang, siapa yang bisa menjamin saksi-saksi itu? Yesus, Yohanes 5 nomor 36 bersaksi dirinya adalah utusan Allah. Nabi Muhammad Rasulullah, beliau juga dipersaksikan sebagai utusan Allah. Bedanya, Yesus diutus Allah untuk Bani Israel saja. Matius 15 nomor 24, aku Yesus berkata, sesungguhnya aku diutus hanya kepada domba-domba yang sesat dari umat Israel saja. Oke Bang, kalau bicara kayak begitu, oke, tolong bantah di sini. Di Matius 7 13 ayat 23, nantinya akan ada muncul nabi-nabi palsu yang memiliki kuasa, namun tidak memiliki buah. Ibaratnya dia tidak memiliki mujizat. Itu di nomor 23 kan? Ya, nomor 23. Tapi ibaratnya begini Bang, dia cuma berkata-kata tapi tidak memiliki mujizat. Sekarang kita bisa bicara Bang, di mana ada nabi-nabi ibaratnya yang diutus Tuhan, yang ibaratnya diutus Tuhan tidak memiliki mujizat. Coba di mana Bang? Nabi Lut, apa mujizatnya? Nabi Daud, Nabi Ayub, apa mujizatnya? Oh gini Bang, kayak Nabi Ayub kan mujizatnya gini Bang, dia itu rendah hati dan percayakan Tuhan. Mujizatnya yang saya tanya. Iya, mujizatnya gini Bang, apa yang dia tidak kehendaki dikehendaki oleh Tuhan. Anda ngawur ini. Coba menurut Yesus, ciri-ciri nabi palsu itu seperti apa? Bukan, karena Yesus itu adanya di perjanjian baru. Iya, kita berbicara Yesus dulu. Karena Nabi Muhammad SAW datangnya setelah Yesus. Pertanyaan saya, tolong tunjukkan, permintaan saya, tolong tunjukkan di mana tanda-tanda nabi palsu itu Yesus ceritakan di dalam Bible. Dan apa tanda-tandanya? Itu kan sudah banyak Bang, kalau tanda-tandanya. Matius 7 coba Anda dalami dulu Matius 7. Tanda-tanda nabi palsu. Di Matius 7. Iya. Matius 7 ayat berapa? Nomor 15. Anda kena di sini, Bang. Oh, enggak apa-apa, Bang. Namanya kita mencari kebenaran. Iya. Matius 7 nomor 5. Matius 7.
Kalau abang ibaratnya sekarang mau ibaratnya bilang kena saya karena bagaimana, ya berarti abang bukan mencari kebenaran, Enggak, mencari. maksudnya Anda kena kebenaran Oke. Anda ini di sini. Setuju? Itu maksud saya. Masih setuju? Nomor 15. 15. Oke. Coba Waspadalah nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah segala segala Ya. yang Oke. Oke, Yesus berbicara dengan siapa di sini? Di Bani sini Israel. kan bentuknya. Ya, Pengajaran yang sesat. ya, saya tahu. Yesus sedang berbicara dengan siapa di sini? Di sini kan dikatakan bahwa Yesus yang berbicara, Bang. Yesus ini yang sedang berkata. Yesus sedang berkata kepada siapa di sini? Kepada para muridnya. Muridnya orang mana? Ya, murid-muridnya. Orang Yahudi kan? Ya, Abad pertama kan? karena kalau saya bilang orang jenis pontok kan tidak masuk akal, Iya. Bang. Abad pertama atau abad ke-7? Pasti abad pertama. Siapa yang datang pada abad pertama? Hah? Yesus. Yang datang ke abad pertama yang dinubuatkan jadi nabi palsu siapa? Nabi Muhammad atau Paulus? Oh, itu Gimana? sudah diterangkan. Hah? Abad keberapa yang akan datang? Ini yang datang kepadamu. Dia berbicara dengan murid-muridnya. Berarti nabi palsunya datang kepada murid Yesus. Siapa yang datang kepada murid Yesus? Nabi Muhammad atau Paulus? Kan sudah kubilang, Bang, abang kena di sini, Bang. Bukan. Ya, pertanyaan saya kalau Anda mau jujur, siapa yang datang kepada murid Yesus? Nabi Muhammad atau Paulus? Sekarang begini, Bang. Kalau kita bicara bilang siapa yang datang, itu kan beda konteks, Bang. Karena Loh, beda. tidak bisa. Waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Pertanyaan saya, siapa yang datang di abad pertama kepada murid Yesus? Paulus atau Nabi Muhammad? Sekarang kita bicara, Bang. Siapakah yang dibilang yang datang? Yang awalnya dia seperti domba, ujungnya dia seperti serigala. Jangan dibalik, jangan dibalik. Jangan dibalik. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala buas. Pertanyaan saya, siapa yang datang kepada murid Yesus menganiaya, menangkap, menyesah, memenjarakan murid-murid Yesus? Itu siapa? Sekarang konteksnya gini, Bang. Abang Kok kan jadi- bilang itu kan konteksnya begini. Abang bilang di dalam perkataan Yesus ada rasul-rasul atau nabi-nabi yang menyesatkan. Berarti abang Ini yang menyesatkan ini nabi-nabi palsu yang datang kepada murid Yesus itu siapa? Sekarang begini, Bang. Di dalam kondisi itu kan tidak menyebut. Apakah Iya, betul. Tapi apakah? Berapa? Oh, tidak bisa. Emang murid Yesus itu hidup berapa abad? Sekarang begini, Bang. Konteksnya begini, Bang. Nabi itu kan berkelanjutan sampai di Nabi Muhammad, betul tidak, Bang? Iya, terus siapa nabi yang datang kepada murid Yesus? Nabi-nabi palsu yang datang kepada murid Yesus itu siapa? Ada Nabi yang pergi ambil yang suruh para sahabat ambil Siapa? Siapa yang pernah mengaku? Siapa yang pernah mengaku bertemu dengan Yesus, bertemu murid Yesus? Jangan Anda lari kemana-mana. Taurat. Yang pergi ambil kitab Taurat dan Oh, mencari. jangan Anda kemana-mana. Anda ini belajar, tapi Anda cuma menyesatkan. Ini perkataan Yesus, jangan Anda larikan kemana-mana. Ini murid Yesus yang dinasehatin. Waspadalah kepada nabi-nabi palsu. Coba Anda baca kisah para Rasul 13 nomor 1. Gini, Paulus Bang. disebut apa di sana? Kita gini aja, Bang. Kira-kira gini. Berarti semua yang ada di ayat Alkitab itu mengarah ke Kristen, betul tidak, Bang? Yang pengajaran palsu itu Kristen, betul. Yang ada di Alkitab itu berarti semua mengarah ke Kristen, betul tidak, Bang? Kalau mengarah kepada pengajaran di luar ajaran Yesus, pasti Kristen. Karena satu-satunya agama di luar Yahudi yang mengaku pengikut Yahudi hanya agama Kristen.
Anda tahu Yeremia 50 nomor 17. Sabar dulu, sabar dulu, sabar dulu. Kita balikan, sabar dulu. Kalau di dalam Al-Quran yang mengatakan Nabi Muhammad itu gila karena menerima Al-Quran, itu untuk siapa? Itu tuduhan orang-orang kafir kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi itu tuduhan itu adanya di Al-Quran, Bang, bukan di hadis. Tetapi di dalam Markus 3:21 keluarga, sabar dulu. Keluarga tidak ada hubungannya nabi-nabi palsu dengan Al-Quran. Ada nggak hubungannya nabi-nabi palsu dengan Al-Quran berdasarkan ucapan Yesus? Jangan Anda cari pembenaran. Ini Yesus sedang berbicara dengan muridnya Bani Israel. Nabi palsunya datang mengaku sebagai Bani Israel, tetapi sebenarnya dia adalah orang Roma. Serigala itu lambang Roma, domba itu lambang Yahudi. Tidak usah lari kemana-mana. Sekarang tanda-tanda daripada nabi palsu itu datang kepada murid Yesus dan mengaku sebagai siapa? Sebagai Yahudi. Pertanyaan saya, pernahkah kemudian Nabi Muhammad mengaku domba? Bang, tapi kan di Al-Quran sendiri yang mengatakan, Bang, Nabi Muhammad menerima Al-Quran saja itu benar-benar gila. Gimana tuh, Bang? Itu tuduhan orang kafir dan tak ada hubungannya dengan nabi palsu. Gini, Bang, itu kan di Al-Quran adanya. Kenapa jadi Anda ikut-ikutan gila? Itu tuduhan orang-orang kafir. Gini, itu kan bukan di hadis, tapi itu kan di Al-Quran. Itu tuduhan orang kafir. Oh, berarti Allah Anda kafir. Waduh. Sekarang kita membahas tentang nabi palsu. Gini, Bang. Itu kan yang mengatakan bahwa yang menerima wahyu dari Tuhan itu adalah benar-benar gila, yaitu Muhammad. Sekarang itu ucapan orang kafir. Tapi kan itu dalam Al-Quran, Bang. Ya memang itu ucapan orang kafir yang diceritakan kemudian oleh Allah. Sama seperti ucapan iblis di dalam Al-Quran, di dalam Bible yang diucapkan kembali oleh Elohim. Oke bang, saya tahu, Bang. Jangan larikan kemana-mana dulu. Jangan larikan kemana-mana. Jangan pakai jurus Paulus Anda. Jangan pakai jurus Paulus. Sekarang yang datang kepada murid Yesus ini siapa? Nabi Muhammad atau Paulus? Itu dulu. Yang ngaku-ngaku domba itu siapa? Kan Kristen. Apakah Anda domba? Bukan, Anda itu serigala buas. Kamu itu menyamar domba, tapi kau itu serigala. Domba itu, Bung, tidak makan babi. Serigala makan babi. Jangan Anda jadikan Al-Quran sebagai pembenaran. Tidak ada. Ini aja Anda nggak jujur. Yesus berkata kepada murid-muridnya angkatan abad pertama, waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepadamu. Berarti ada nabi palsu yang datang kepada pengikut Yesus. Abad pertama. Itu siapa? Kenapa tidak jujur? Apa saya bilang tadi, Bang? Jawab dulu yang saya bilang tadi, Bang. Ini dulu yang Anda selesaikan. Saya nggak mau ditipu. Meskipun kamu itu licik seperti Paulus, saya nggak mau ditipu. Ini nih di kitab saudara ini. Selesaikan dulu. Siapa yang datang kepada pengikut Yesus mengaku-ngaku sebagai utusan Yesus? Abang tidak mau jawab, jadi saya juga nggak mau jawab kalau begitu. Lah, Anda itu penipu, Anda itu pembohong, Anda itu penyesat. Yang datang kepada murid Yesus itu adalah Paulus in the gang. Anda baca Yeremia 50 nomor 17 yang disebut domba adalah keturunan Nabi Yakub. Lukas, sabar. Lukas bukan keturunan Nabi Yakub. Markus bukan keturunan Yakub. Penulis Yohanes juga kita tidak ketahui apakah itu keturunan Yakub atau bukan. Begitupun penulis Matius kita tidak kenal. Kalau Paulus sudah jelas, dia sendiri yang mengaku bahwa dia kelahirannya adalah Roma. Dia mengaku sebagai serigala, keturunan Benyamin, ngakunya. Nah sekarang permasalahannya adalah Lukas, Markus, Paulus itu semua bukan domba. Dia adalah di luar Yakub. Paham? Berarti dia adalah serigala. Kristen bukan keturunan Yakub. Kristen itu di luar keturunan Israel. Tetapi dia datang ngaku-ngaku
domba ngaku-ngaku keturunan Israel. Siapa itu? Kristen. Adakah umat Islam mengaku domba? Tidak ada. Sedangkan yang datang kepada murid Yesus, waspadalah kepada nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Ada enggak umat Islam mengaku domba? Kutanya dulu kau. Ada enggak pengikut Nabi Muhammad mengaku domba? Ada enggak? Kutanya dulu kau. Ayo bang, kita jujur sekarang. Ada enggak pengikut Nabi Muhammad mengaku domba? Iya, rata-rata kambing. Nah, sekarang yang mengaku domba siapa? Kambing. Yang mengaku domba siapa? Kambing. Nah, itu kan kau sudah emosi. Ayo, yang mengaku domba siapa? Kambing. Otet. Emosi dia. Kau turun. Kau ke gereja makan tai pendeta biar kau waras. Turun. Turun. Domba palsu. Emosi dia kan? Emosi kau. Emosi mengetahui dirinya adalah pengikut nabi palsu. Kala hujat dia, kerasukan setan. Langsung setannya keluar. Nabi Muhammad tidak pernah mengaku domba. Kami umat Islam tidak pernah mengaku domba. Sedangkan Yesus mengatakan waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti dompet. Sengaja dia putar-putar biar Bang Juma salah ya kan. Bisa dia mau yang kena. Tak mau jujur lagi. Paniku paman.